Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatarais Afifi dari kelas 11 MIPA 1 absen 13. Dan saya Gelanda Nusantara dari kelas 11 MIPA 1 absen 14. Pengertian hukum. Hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup yang bersifat memaksa. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Berdasarkan keputusan ilmu hukum digolongkan menjadi 1. Berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. 2. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. 3. Berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis yang berisi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan juga hukum tidak tertulis. 4. Berdasarkan waktu berlakunya, yaitu hukum positif dan hukum negatif. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 7. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. 8. Berdasarkan isinya, yaitu hukum privat dan hukum publik. Tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia atau HAM, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata pelaksanaan hukum di Indonesia. Tata hukum merupakan keseluruhan peraturan hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem peradilan di Indonesia. Lembaga Peradilan Nasional atau Pengadilan Negara yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber-sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Peradilan merupakan tindakan mengadili perkara, sedangkan pengadilan merupakan tempat untuk mengadili perkara. Dasar hukum lembaga peradilan tercantum dalam A. Pancasila, terutama sila kelima. B. UUD RI tahun 1945. C. UU RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. D. UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. E. UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. F. UU RI nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. G. UU RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan tugas kita adalah mengawasi kinerja dan lembaga tersebut. Perangkat lembaga peradilan. 1. Peradilan umum. A. Pengadilan Tinggi Negeri. B. Pengadilan Tinggi. 2. Peradilan agama. A. Pengadilan agama. B. Pengadilan Tinggi Agama. 3. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal dengan adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan pendidikan. Berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI, auditorat terdiri atas auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Klasifikasi lembaga peradilan. 1. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. 2. Mahkamah Konstitusi. Perangkat lembaga peradilan. Peradilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 anggota hakim konstitusi yang masing-masing 3 orang diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dengan keputusan Presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.